Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Inung akan menjelaskan tentang tugas kemarin, yaitu menghitung jumlah total pendapatan, laba sebelum pajak, dan laba bersih dari daftar penerimaan pendapatan bengkel berkah. Pertama-tama kita buat tabel daftar bengkel berkah. Daftar pendapatan bengkel berkah. Yang terdiri dari kolom nomor, kolom bulan, kolom pendapatan jasa, kolom pendapatan lain-lain, kolom total pendapatan, kolom biaya, kolom laba sebelum pajak, kolom pajak, di mana pajak ini 1% dari pendapatan jasa. Kemudian kolom laba bersih. Kita rapikan dulu ya tabelnya. Kita ubah hurufnya menjadi 12, kemudian kita tengahkan judul tabelnya, kita kasih ukuran 14, kemudian kita garis. Untuk kolom pertama nomor, karena sampai bulan Mei maka kita butuh 5 nomor. Yang pertama baris kolom bulan Januari, pendapatan jasanya 2 juta rupiah. Kemudian pendapatan lain-lain 1 juta dan biaya 800.000. Kemudian bulan Februari, pendapatan jasanya 1.800.000, pendapatan lain-lainnya 800.000, biayanya 700.000. Kemudian bulan Maret, pendapatan jasanya 1.600.000, kemudian pendapatan lain-lain 700.000, biayanya 750.000. Kemudian bulan Maret, sudah ya, bulan April pendapatan jasanya 1.500.000, pendapatan lain-lainnya 600.000,
biayanya 650.000. Kemudian bulan Mei, pendapatan jasanya 1.400.000. Pendapatan lain-lainnya 500.000. Biayanya 600.000. Di sini perintah soal hitunglah menggunakan formula matematika untuk yang pertama, jumlah total pendapatan. Kemudian yang kedua, laba sebelum pajak. Yang ketiga, pajaknya. Kemudian yang keempat, laba bersih. Kemudian dilanjutkan tugas halaman yang 38, yaitu total laba bersih bulan Januari sampai Mei. Kemudian rata-rata laba bersih bulan Januari sampai Mei. Kemudian total laba bersih tertinggi bulan Januari sampai Mei, dan total laba bersih terendah bulan Januari sampai Mei. Baik, untuk yang pertama kita hitung jumlah total pendapatan terlebih dahulu. Yang pertama kita ubah format selnya menjadi accounting, kemudian pilih rupiah ya, desimal 0. Kemudian kita hitung menggunakan formula total pendapatan, berarti kita menggunakan rumus sama dengan total pendapatan, berarti pendapatan dari pendapatan jasa ditambah dengan pendapatan lain-lain, di mana pendapatan jasa ada di kolom C baris keempat ya, dan pendapatan lain ada di kolom D. Kemudian kita enter. Untuk mengisi baris bawahnya tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian setelah kita hitung total pendapatan, perintah yang kedua yaitu menghitung laba sebelum pajak. Berarti kita menghitung laba sebelum pajak, yaitu rumusnya sama dengan total pendapatan
Menghitung laba sebelum pajak berarti total pendapatan dikurangi biaya. Berarti rumusnya sama dengan kolom total pendapatan dikurangi kolom biaya, yaitu di F4 atau di kolom ke F. Kemudian di enter. Untuk mengisi baris bawahnya tinggal kita tarik scrollnya ke bawah. Kemudian tugas ketiga yaitu menghitung pajak, di mana pajak merupakan 1% dari pendapatan jasa. Berarti rumusnya sama dengan 1%, yaitu 1% dikali menggunakan operator bintang 1% dari pendapatan jasa. Berarti kita mengarahkan ke kolom pendapatan jasa, yaitu kolom C. Kemudian enter. Untuk mengisi baris bawahnya tinggal kita scroll ke bawah. Kemudian tugas selanjutnya yaitu menghitung laba bersih. Tugas keempat, kita disuruh menghitung laba bersih. Berarti laba bersih adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Berarti rumusnya sama dengan kolom laba sebelum pajak dikurangi kolom pajak. Kemudian enter. Untuk mengisi baris bawahnya tinggal kita scroll ke bawah. Kemudian tugas selanjutnya yaitu kita disuruh menotal laba bersih bulan Januari hingga Mei. Berarti kita buat total dari laba bersih bulan Januari hingga Mei, maka kita buat baris tentang keterangan total laba bersih bulan Januari sampai Mei, yaitu rumusnya menggunakan fungsi sum ya. Bisa kita gunakan fungsi sum, yaitu sama dengan sum buka kurung, karena yang kita total laba bersih maka kita arahkan kursornya ke kolom laba bersih, yaitu kolom I. Kemudian tekan tarik ke bawah sampai bulan Mei. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Maka dihasilkan jumlah total laba bersih dari bulan Januari sampai bulan Mei yaitu 8.317.000. Kemudian tugas selanjutnya yaitu menghitung rata-rata laba bersih bulan Januari hingga Mei. Maka kita buat keterangan di bawahnya total laba bersih dengan diisi rata-rata laba bersih bulan Januari sampai Mei. Rata-rata, maka untuk menghitung rata-rata laba bersih kita menggunakan fungsi average, yaitu fungsi average, kemudian buka kurung, kolom laba bersih, karena kita mencari rata-rata dari kolom laba bersih, maka arahkan kursornya ke kolom laba bersih dari Januari hingga Mei. Kemudian tutup kurung, enter. Maka didapat rata-rata laba bersih dari Januari sampai Mei sebesar Rp1.663.400. Selanjutnya, kita mencari total laba bersih tertinggi di bulan Januari sampai Mei. Maka kita buat keterangan di bawahnya rata-rata.
untuk total laba bersih tertinggi di bulan Januari sampai Mei. Berarti kita menggunakan fungsi max karena yang dicari nilai tertinggi. Kemudian buka kurung, kita arahkan scrollnya dari kolom laba bersih Januari sampai Mei, kemudian tutup kurung, enter. Sehingga dapat dilihat di sini nilai maksimal laba bersih dari bulan Januari sampai Mei sebesar 2.180.000. Dan tugas terakhir yaitu kita mencari total laba bersih terendah dari bulan Januari sampai Mei. Berarti jika kita mencari nilai terendah, maka kita menggunakan fungsi min atau minimal. Jadi rumusnya sama dengan min, kemudian buka kurung, kita arahkan nilai yang dicari, nilai terendahnya yaitu laba bersih dari bulan Januari sampai Mei, kemudian tutup kurung, kita enter. Maka didapat nilai laba bersih terendah dari bulan Januari sampai Mei sebesar 1.286.000. Nah, ini hasil tugas yang kemarin Bu Inung jelaskan atau Bu Inung suruh kalian mengerjakan. Kemudian kita kasih warna ya, biar ada perbedaan antara nilai total laba bersih, kemudian rata-ratanya, kemudian total laba tertinggi dulu, kemudian total laba terendah. Kita kasih warna-warna ya, biar lebih menarik. Baik, jadi inilah penjelasan tentang tugas yang disampaikan Bu Inung kemarin. Semoga kalian dapat memahami langkah-langkah pengerjaan tugasnya. Terima kasih setelah kalian menyimak penjelasan ini. Silahkan kalian kerjakan tugas di tabel yang akan Ibu buatkan di Google Classroom. Silakan dihitung ya. Nanti saya jelaskan di Google Classroom tugas-tugasnya. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari pembahasan soal hari ini. Semoga dapat kalian pahami untuk bisa mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.